Saya melihat konsep berpikir. Jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh saudara Deddy, konsep berpikirnya untuk menata kawasan-kawasan itu sesuai dengan katakanlah pendekatan culture approach masyarakat Jawa Barat yang memang sangat tinggi budayanya sebenarnya. Nah, kalau spirit culture budaya masyarakat Jawa Barat ini dibawa dalam konteks penataan sistem pembangunan wilayah Jawa Barat dengan filosofi yang dimiliki bagaimana keseimbangan alam, menata alam-alam wilayah Jawa Barat, saya kira itu sebuah konsep yang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dimenangkan. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Bincang kita kali ini, kita akan coba mulai menelaah gagasan-gagasan, pikiran, dan apa yang akan diperjuangkan, yang akan diwujudkan oleh para calon kepala daerah. Kali ini, kita coba menelaah gagasan dan pemikiran Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat. Pak Kaban, beberapa saat yang lalu, Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke rumah Anda, sempat juga menyampaikan beberapa gagasannya. Komentar Pak Kaban. Terima kasih. Jadi memang kita harus melihat Jawa Barat secara utuh. Ya. Jadi Provinsi Jawa Barat secara utuh ini memiliki satu keterkaitan yang sangat luas dengan beberapa daerah-daerah sekitarnya, katakanlah Provinsi Banten, kemudian Jakarta, ya, dengan Jawa Barat. Nah, kalau dilihat dari sisi komposisi penduduk saja, itu sudah lebih dari 50-60 juta. Ya, saya kira ini jumlah penduduk yang sangat luar biasa. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana strata, ya, per kapita masyarakat di 3 wilayah ini saya pikir terjadi satu ketimpangan yang sangat signifikan, ya, dari segi pemilikan, ya, lahan dan sebagainya. Kemudian dilihat dari sisi lain, katakanlah dari segi penataan ekosistem wilayah. Ya, kita tahu di Jawa Barat ini sejak dulu di situ paling tidak saya melihat ada 3 waduk besar, ya, 3 waduk besar. Nah, di mana di situ ada fungsi-fungsi membangun energi, ya, PLTA dan sebagainya, kemudian membangun persawahan, tapi juga ada satu yang sangat rawan, ya, yang sangat rawan itu adalah tentang keseimbangan. Nah, keseimbangan alam. Nah, di mana saya melihat bahwa ada persoalan yang sangat critical point, yaitu tentang luas kawasan hutan, ya, itu hanya tinggal 19%. Ya, hanya 19%. Itu berarti di hulu itu situasi krisis itu di depan mata, dan ancaman bencana alam, saya kira itu juga setiap saat akan terjadi. Dengan luas kawasan hutan hanya sekitar 19%, dengan tutupan hutan kanopinya hanya sekitar 78%, saya kira ini sangat-sangat memerlukan sebuah perhatian besar. Saya melihat konsep berpikir. Jadi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh saudara Deddy, konsep berpikirnya untuk menata kawasan-kawasan itu sesuai dengan katakanlah pendekatan culture approach masyarakat Jawa Barat yang memang sangat tinggi budayanya sebenarnya. Nah, kalau spirit culture budaya masyarakat Jawa Barat ini dibawa dalam konteks penataan sistem
pembangunan wilayah Jawa Barat dengan filosofi yang dimiliki bagaimana keseimbangan alam, menata alam-alam wilayah Jawa Barat, saya kira itu sebuah konsep yang layak untuk diperjuangkan, layak untuk dimenangkan dalam kehidupan. Karena Jawa Barat itu ada culture, ada budaya, apalagi misalnya filosofi masyarakat Siliwangi, ya kan? Nah, saya kira filosofi masyarakat Siliwangi itu kan dia fairness, ya. Nah, itu satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. jadi jangan asihnya aja. Gitu. Jadi sile asa, sile asu, sile asih dia harus satu kesatuan gitu. Karena menyangkut ekosistem alam tadi, yang itu perlu ditata. Nah, tadi saya menyebutkan bagaimana ada 3 waduk besar yang memiliki kontribusi besar terhadap seluruh lingkungan kehidupan baik masyarakat di hulu maupun di hilir. Nah, ini menurut saya sekarang sudah mengalami krisis, di mana persawahan-persawahan yang sudah banyak ditutup, irigasi yang sudah sengaja tidak difungsikan, itu berbahaya. Dari situasi sekarang ini, Ya. mungkin nggak gagasan Deddy Mulyadi itu diwujudkan? Kan nggak mudah juga itu mengembalikan hutan. Di situ perlu ya sebuah authority dari konsep yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat, melibatkan kaum intelek dalam para pemikir-pemikir, ya, dalam satu kebijakan yang memang harus diukur dalam tempo 5 tahun apa yang harus dicapai. Nah, tapi yang paling penting bagaimana partisipasi publik, partisipasi masyarakat, dan ketegasan terhadap mereka-mereka yang suka berspekulasi tentang penggunaan lahan di wilayah Jawa Barat sehingga menghancurkan sistem itu sendiri. Saya ambil contoh nih ya, beras Cianjur itu hanya ada di Jawa Barat. Begitu terganggu ekosistemnya, maka sawah-sawah beras bukan sebuah malapetaka bagi puluhan ribu masyarakat yang sangat tergantung pada kehidupannya. Jadi konsep alur berpikir Deddy Mulyadi dengan filosofi etos Siliwanginya, saya kira itu perlu di-empowering, gitu. Perlu di-empowering. Dan saya kira itu masyarakat Jawa Barat relatif. Ya, banyak catatan-catatan di Jawa Barat itu yang kalau sudah komando, tegas, konsisten, itu jalan. Begini, apa catatan Anda ini dengan gagasan Bang Deddy, ya memang pro lingkungan, tapi kan didasarkan pada semangat, pada etos budaya tadi. Apa catatan Bang Yoni ini? Hemat saya melanjutkan istilah Provinsi Siliwangi itu sebenarnya adalah ingin mengembalikan hal-hal yang merupakan sumsum tulang belakang daripada pembangunan di daerah. Mengapa? Tadi Bang kita menjelaskan dari sisi filosofis pendekatan budayanya. Tadi itu benar. Mengapa ini harus dikembalikan? Karena memang provinsi kita atau provinsialisme kita, pemerintahan daerah kita kan memang masih belum adil kepada daerah. Jadi memunculkan istilah Provinsi Siliwangi itu sebenarnya inherent kritik terhadap pelaksanaan kita dalam berlingkungan, berbudaya, bahkan lebih dari itu adalah berkonstitusi. Ketidakadilan konstitusi itu sebenarnya adalah wujud daripada gagalnya kita memahami pesan-pesan konstitusi yang berdasarkan kebudayaan, lingkungan, 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya hubungan daerah pusat itu dilakukan dengan 2 kata kunci, adil dan selaras. Jadi kembali kepada Tripangtu di Buana atau sebut sajalah trilogi di bumi, trilogi di Indonesia, trilogi di Siliwangi, itu adalah untuk kembali pada konstitusi, kembali kepada hajat hidup kita bernegara, cita-cita proklamasi kita, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa bangsa memajukan kesejahteraan umum. Dan sekarang sebenarnya hemat saya itu hal yang lazim. Saya tidak mau menyebutkan ini bukan barang baru,
karena menjadi baru dan menarik dan demonstratif karena seorang calon gubernur mengungkapkannya. Jadi pro lingkungan, pro budaya, keadilan, keselarasan itu bunyi konstitusi, Pak Hadi. Itu bunyi konstitusi yang kemudian dibahasakan sebagai pro kepada kekayaan lingkungan, dan itu adalah universal. Yang disampaikan Bang Deddy Mulyadi itu universal. Itu konstitusi universal dan itu basicnya secara kultural historis itu sangat kuat. Dan penjelasan-penjelasan itu sebenarnya bisa kita rumuskan, bisa didorong dan harus didukung. Dan itu adalah bagian daripada untuk menuju daerah di Republik Indonesia ini menjadi lebih adil. Mengapa? Karena kalau kita lihat data APBD yang ada di Republik Indonesia ini itu kan cuma 25-30% saja yang bisa dijayakan oleh daerah. PAD itu cuma segitu. Dan itu artinya ada ketidakadilan fiskal. Ketidakadilan fiskal itu nggak bisa diatasi dengan mekanisme moneter. Itu harus dilakukan dengan redistribusi sumber daya alam dan energi, termasuk lingkungan, termasuk hal-hal yang menjadikan kearifan lokal. Ini penting. Jadi menuju kepada konsep yang tadi disebutkan itu adalah untuk mengembalikan keadilan fiskal yang berbasis pada sumber daya alam dan energi dan lain-lain. Sekarang pajak daerah itu kan cuma bagian kecil saja yang diberi kepada daerah. Jadi rezim pajak daerah kalau menurut seorang pakar Jo Herman Sahjohan itu cuma remah-remah saja. Yang bergizi, yang lemah itu semua dua besar. Jadi ini adalah sebenarnya kritik kepada konstitusi, konstitusionalisme lebih tepat, kritik kepada undang-undang pemerintah daerah, dan kritik perlakuan kita kepada lingkungan dan budaya. Dan untuk itu luar biasa Bang Deddy. Dia patut didukung. Sudah pas lah. Tanggapan tadi Bang Joni menangkap apa yang diungkapkan oleh dia, apa yang dijelaskan itu sebagai bentuk perlawanan. Anda setuju nggak soal ketimpangan pusat daerah, ketidakadilan ini? Iya, jadi sebenarnya saya kan pernah 5 tahun di Panitia. Sebetulnya di situ ada pasal-pasal yang sebenarnya tidak kaku dan tidak. Tadi disebutkan bahwa yang bisa dipakai untuk dengan pembangunan daerah itu sekitar 25-30%. Kenapa? Karena memang untuk biaya operasional itu rata-rata sekitar 70% dari total kan gitu kan. Tetapi sebenarnya ini gitu ya, kalau kita mau betul-betul membangun daerah. Nah, jadi ini tadi kembali sampai sejauh mana gitu kan sebuah political will untuk betul-betul membangun daerah. Kenapa porsi pembagian pusat ke daerah itu ya dalam bentuk dana alokasi umum itu ya kenapa tidak dibikin 40%? Gitu loh. Yang 40% ke daerah. Nah, tapi dengan priority apa yang mau dicapai supaya tidak jadi bancaan. Nah, karena hari ini ya kita harus berani buka-bukaan bahwa semua dana-dana pusat yang di daerah ini itu kualitas pembangunan itu jauh dari seharusnya. Nah, ya karena salah banyak penguapan terstruktur, ya penguapan terstruktur yang diciptakan. Nah, makanya untuk Jawa Barat, ya dengan prinsip budaya tadi, kenapa si orang itu mau sebuah itu karena mau manusia unggul. Ini dibawa ini dibawa dengan kecerdasan sebuah intelektual dan sebagainya. Nah, bukan kayak di sini ada problem tadi disebutkan alokasi umum dan selalu saja kita bertumbuh pada sumber daya alam yang namanya sumber daya alam itu sudah pastilah sebagian besar itu merusak, misalnya
tambangan dilakukan di permukaan dan seterusnya. Sementara Kang Deddy justru tidak mau memanfaatkan sumber daya alam dengan cara merusak, mengalihfungsikan dan seterusnya. Kira-kira jalan keluarnya apa? Saya pikir ini perlu dialami. Ya, ini perlu dialami secara serius. Ya. Jadi mesti ada target priority yang harus dicapai, dalam tempo 5 kali 365 hari menjadi gubernur dengan mengkoordinasikannya pada seluruh wilayah yang ada di wilayah Jawa Barat ini. Jadi kalau tadi disebutkan bahasa fiskal, saya katakan misalnya di Jawa Barat tidak kurang ada 110 titik potensi kawasan wisata. Ya kan? Nah, apakah itu tidak bisa diberdayakan dengan menggenjot tingkat kunjungan ke titik-titik wisata tadi itu yang terdistribusi di banyak daerah? Apakah itu tidak bisa menjadi sumber pendapatan? Ini perlu, saya katakan perlu mengasah kecerdasan, ya, memanfaatkan keunggulan alam. Jadi bisa. Nah, kalau dilihat dari gagasan yang dia sampaikan, peluang itu ada, ya. Karena untuk Jawa Barat, saya kira potensi penggalian sumber daya alam dalam arti pengurusan yang sifatnya galian-galian itu relatif sangat terbatas. Tapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dia memiliki daya panggil yang kemudian memberikan nilai dan juga memberikan penerimaan sehingga penerimaan fiskal daerahnya bisa lebih tinggi. Nah, bagaimana memanfaatkan saja saya katakan 3 waduk besar di Jawa Barat itu, bagaimana dia menjadi sumber produksi? Ya, jadi sumber produksi yang menggerakkan ekonomi wilayah, ya, wilayah-wilayah yang ada, ya. Tetapi ini mau tidak mau memang mesti ada satu kesinambungan dengan program pusat terhadap daerah. Karena kadang-kadang daerah punya konsep, pusat tidak memiliki program, jadi juga. Tapi karena melihat Deddy ini adalah didukung partainya adalah partai penguasa, ya. Nah, ini ini peluangnya tentang dan masyarakat coba lihatlah tentang apa yang akan dikerjakan, gitu ya. Jadi menjaga keseimbangan dengan sebuah kultur budaya yang sudah ada, Pak, itu sesuatu yang baru. Walaupun tadi secara universal betul ya, gitu. Kan menggalang ini terkonsentrasi pada satu kebijakan pembangunan selama 5 tahun di Jawa Barat. Yang mudah-mudahan ada sebuah perubahan. Katakanlah tadi kalau kawasan hutan yang tadi 19% pada menurut undang-undang itu minimal 30%. Nah, ini nanti bisa menggerakkan potensi masyarakat sehingga tutupan kawasan hutan dari 19 naik menjadi 23%. Saya kira itu sesuatu. Itu nanti dampaknya akan bisa dirasakan di 10 tahun yang akan datang. Bisa kalau menjadi sumber-sumber pendapatan tanpa harus menebang pohon-pohon itu. Why not? Kenapa? Karena itu kan sekarang ada potensi besar dalam dalam era sekarang yang saya sebut dengan, bukan saya sebut, artinya sedang populer yang disebut dengan Clean Development Mechanism, ya, CDM, ya, dengan menurunkan emisi, ya kan, meningkatkan penyerapan. Saya kira kalau ini dikonsentrasikan, ini kan memiliki potensi. Jadi katakanlah tadi tutupan yang tadinya 19 menjadi ditargetkan 24, itu berapa tambahan luasannya, bagaimana kemampuan penyerapannya, berapa yang bisa diperdagangkan, dan bagaimana itu dia untuk menjadi penerimaan daerah. Itu perlu dipikirkan, gitu loh. Jadi potensinya hanya ada ini.
selain harus berkoordinasi, ini kalau Deddy Mulyadi ini jadi gubernur, berkoordinasi ke pemerintah pusat juga, harus berkoordinasi sesama level provinsi, harus juga berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat maupun yang berbatasan dengan daerah lainnya. Apa catatan Anda terkait tadi Pak Gaban kan sudah juga menyampaikan, Anda sebagai pengamat lingkungan dan tata ruang, apa catatan dan mungkin bisa berikan masukan nih ke Kang Deddy? Ya, pertama, ya, Provinsi Jawa Barat yang kemudian disebut kami sebagai nantinya menjadi Provinsi Siliwangi, baru desa administratif saja, itu kan signifikansinya tinggi sekali. Sumber daya manusianya, kemudian secara geografisnya, dan juga secara jumlah penduduknya, bahkan juga sumber daya alamnya, tutupan hutannya 19 mau dinaikkan terus ke 21-an, itu hal yang signifikan. Hemat saya justru itu sebenarnya bagian daripada yang signifikan dari tugas-tugas negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi KPD sebenarnya menjadi pertentangan daripada mandat konstitusi. Dengan kata lain, mandat pemerintah pusat. Dengan demikian, siapa yang berani menolak, mengatakan bahwa pro lingkungan, pro budaya, menangkap tutupan hutan itu bukan agenda nasional kita. Dengan kata lain, hematnya nggak mungkin dan tidak seharusnya pemerintah pusat tidak mendukung, malah mesti mensupport habis-habisan. Dan saya kira ini adalah agenda yang tepat untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Nah, tantangan yang ke depan hemat saya adalah bagaimana kami dengan timnya dan para birokrat, para mesin-mesin yang akan bekerja menyusun ini sebagai sebuah skenario building. Bagaimana skenario development dalam rangka mencapai tadi dengan indikator yang dimasukkan, sehingga pada waktu tahun tertentu terjadi outcomes yang bisa terukur signifikan sekali. Pendapatan, hak atas kesediaan layanan kesehatan, hunian, bahan, dan lain-lain itu bisa diukur. Jadi tantangan kami ini dari gagasan ini, trilogi di Buana tadi menjadi sebuah skenario building. Dan saya kira dengan instrumen yang ada itu bisa disusun, bisa dibuat, masukkan semua indikator, kita bisa hitung skenario building, bisa hitung apa yang akan terjadi, di mana tantangannya, di mana pemerintah pusat harus mendukung, di mana daerah-daerah yang berhampiran sebagai aglomerasi dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya itu bisa memberikan koordinasi dan peran pentingnya. Hemat saya kata kuncinya bukan lagi koordinasi. Bagaimana membangun ini menjadi sebuah skenario building bagi provinsi yang signifikan, penduduknya, lingkungannya, historical background-nya, budayanya, dan sumbangannya bagi pendapatan nasional kita. Itu harus didorong menjadi gagasan dari gagasan menjadi skenario building. Nah, ini yang harus dirumuskan, kemudian kita ukur pakai indikator nasional, pakai target-target pencapaian nasional, dan itu semuanya sih sebenarnya bisa dilakukan dengan apalagi teknologi artificial intelligence sekarang ini bisa dibuat. Saran saya Kang Deddy harus membuat gagasan ini menjadi konkret, sekonkret-konkretnya, bahwa ketika saya 5 tahun jadi gubernur, saya bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat provinsi ini dari sekian dan sekian. Wah, itu keren. Dan ini harus kita dukung agar semua calon, bukan hanya untuk satu provinsi ini saja, harus bisa membacakan apa, menjelaskan kepada pemilihnya, bukan lagi karena gambar-gambar, tapi nyata dia akan membangun berapa persen, penghasilan berapa, pendapatan per kapita akan meningkat berapa, anak-anak yang putus sekolah akan meningkat menjadi lebih tinggi, bahkan sampai ya tingkat pendidikan kita kan kelas 7 ya, mana bisa sampai perguruan tinggi. Saya kira tantangannya sih bukan koordinasi, tapi skenario building yang itu dijadikan kebijakan dan janji politik yang nanti diubah menjadi kebijakan daerah yang harus didukung oleh pemerintah pusat. Saya kira itu poinnya, Kang Hadi. Baik, Bang Windy dan kawan,
Jadi gubernur seperti Anda ungkapkan tadi, Bang, itu kan waktunya sangat singkat, ya kan? 365 hari kali 5, ya kan? Gitu, sangat singkat. Kira-kira harus mulai dari mana ini gubernur terpilih nanti? Yes, saya tetap pada mengikuti alur berpikir ya Deddy Mulyadi. Jadi bagaimana masyarakat itu? Jadi masyarakat yang terbesar di Jawa Barat kan yang mengalami ketimpangan hidup yang menurut saya dari segi angka kemiskinan itu sangat konsentrasi ini selama 5 tahun bagaimana merubah nasib mereka ya dengan bisa bersinergi dengan membangun lingkungan tadi ya. Satu contoh ya bahwa apa yang terjadi di Jakarta menyangkut pemanasan kota Jakarta itu kan sangat erat kontribusi Jawa Barat. Nah, selama ini ketergantungan Jakarta adalah air dari Jawa Barat. Itu contoh. Dan itu ada biaya. Nah, jika seluruh industri-industri ada di Jawa Barat berkontribusi untuk menurunkan temperatur yang itu bermanfaat, saya kira ini kan ada harganya, ada nilai. Tapi bagaimana semua itu dikembalikan untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Barat, terutama di pedesaan-pedesaan, kampung-kampung. Jangan sampai ya, masyarakat Siliwangi dia numpang di negerinya sendiri. Gitu, itu loh. Jadi masyarakat Siliwangi jadi pun ya sebagaimana dulu cerita masyarakat Pajajaran, ya kan? Mereka patuh dengan pemimpin. Ya, dia menunjukkan identitasnya dengan pujak, ya kan? Coba spirit itu dibangun kembali. Ya, masyarakat merasa nyaman, masyarakat merasa terlindungi. Nah, di situ peran pemimpin. Baik, jadi ada catatan ayat untuk Kang Deddy ini harus mulai dari mana ini? Saya setuju dengan Pak Kara bahwa sumber daya itu bukan cuma yang tangible, tapi juga yang intangible. Siapa yang sekarang berani mengatakan bahwa ia representasi aset yang bisa dijual? Emisi karbon itu adalah iklim jahat yang harus diperangi. Dan saya kira dengan program itu tidak harus menebang hutan, tetapi tanamlah hutan, ada oksigen yang sehat di situ, dan di situ ada cuannya. Dan saya kira itu menjadi sumber APBD bagi Jawa Barat, provinsi yang lain. Singapura boleh marah sama Indonesia, ada kebakaran hutan, maaf Bang Kapan sebagai pernah jadi menteri. Tapi Singapura terima kasih sama hutan Sumatera. Berapa lama mereka menikmati udara bersih. Dulu saya suruh Kapan nggak suka balik ini. Jadi udara sehat itu bisa dikapitalisasi, dimonetisasi, dan itu bisa diprogrami. Dan saya kira itu hal yang baik bisa dilakukan. Satu catatan, kalau dari mana mulai, hemat saya, itu pertanyaan baik. Tapi saya ingin lebih maju lagi. Kapan masanya memulai? Bisa tidak Kang Deddy mengubah keadaan ini? Agenda 12 bulan harus dikerjakan dalam 12 minggu. Jadi power of 12 minggu mengerjakan yang unfinished agenda untuk 1 tahun atau 12 bulan. 12 bulan kali 5 tahun, percepatan terjadi di situ. Jadi power of 12 itu harus diterjemahkan dalam senario buildingnya Kang Deddy Mulyadi. Tentu didukung bakatan dan disupport oleh pengalaman teman-teman yang juga mendukung beliau. Saya kira itu. Jadi percepatan yaitu menjadi power yang bisa memenangkan. Kalau 3 kali lebih cepat Kang Deddy bisa melakukan itu, saya kira 3 kali lebih unggul beliau dan yang lain. Baik, terima kasih Bang Kang Deddy. Masih ada? Jam tidur Deddy Mulyadi harus kurang. Dari wakaf untuk salawat kepada alam dan ampun kepada bumi itu harus dibanyak. Saya pemirsa nanti kan telah menarik lainnya seputar denyut pilkada serentak di tanah air. Mudah-mudahan ini menjadi masukan tidak saja bagi para pemilih tapi juga para calon pemimpin daerah. Nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang dipercayakan visibangsa.com
Media merdeka mencerahkan bangsa. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.